Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarita dengan NPM 21010111013. Di sini saya dari kelas G akan mempresentasikan tentang bab qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat Al-Quran. Dalam bahasa, qiraat adalah qiraah. Dapat berarti menghimpun atau membaca. Dalam arti terminologinya, qiraat merupakan perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan dalam Al-Quran pada penulisan huruf atau cara mengucapkan lafaz Al-Quran, mirip ringan dan berat serta lainnya. Sedangkan Ali As-Sabuni mengartikan bahwa qiraah itu sendirinya qiraat ialah galat salah satu mazhab kosakata Al-Quran yang tidak sinkron dengan mazhab lainnya serta berdasarkan disanadnya yang bersambung hingga Rasulullah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arti ataupun makna dari qiraat yaitu bukan ciptaan dari para imam qiraat namun dari Rasulullah SAW. Qiraat yang diturunkan bebarengan oleh turunnya Al-Quran. Itu artinya qiraat termasuk dalam Al-Quran. Berikutnya ada Al-Qiraah, Al-Quran, dan Tajwid. Al-Qiraah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca ayat Al-Quran dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih oleh seorang imam Al-Qiraah. Yang kedua, tentang Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Ruhul Alamin, yaitu Muhammad bin Abdullah, oleh perantara malaikat Jibril, menggunakan lafaz bahasa Arab dengan diawali Quran surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, yang diturunkan dengan mutawatir atau berangsur-angsur, yang mana dalam mempelajari Al-Quran dinilai sebagai suatu ibadah yang berpahala. Kemudian ada tajwid. Apa itu tajwid? Secara etimologi, arti tajwid sendiri memiliki makna, yaitu memperindah atau memperbagus. Sedangkan secara terminologi, tajwid ialah ilmu untuk mengetahui pelafalan huruf-huruf Arab dengan benar dengan cara mengetahui makhraj-makhrajnya dan bagaimana hukum bacaan. Sedangkan menurut Imam Ibnul Jazari menyebutkan di dalam An-Nasyr, setahu saya tidak ada cara untuk mencapai puncak dan pembenaran dari tajwid. Mencapai puncak ralat dan pembenaran seperti melatih lidah dan mengulang kata yang dipelajari dari mulut irang yang menguasai bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Karena tajwid bukanlah memain-mainkan lidah mulut dan rahang, memanjangkan huruf tasydid, memendekkan huruf panjang terlalu mendengungkan bacaan hunah ataupun terlalu memendekkan dengan bacaan yang tidak sesuai. Namun tajwid merupakan bacaan yang mudah, nikmat, dan lembut yang tidak pakai komat kamit, tidak dibuat-buat. Kemudian sejarah pertumbuhan dan perkembangan qiraat. Dalam sejarah dan perkembangannya, ilmu qiraat sendiri sudah ada pada zaman Nabi. Namun pada masa itu qiraat bukan sebuah disiplin ilmu. Pada masa itu Al-Quran belum dibukukan. Jadi dalam pembelajarannya dan dasar pembacaannya dengan cara lisan. Yang menjadi pedomannya yaitu Rasulullah SAW dengan para sahabat dan orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan qiraat berjalan terus sampai dengan masa Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anha. Pada saat itu, pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pun menyalin Al-Quran dan dikirim di daerah-daerah dengan penduduk Islam yang sudah menyebar luas, yang dimana menjadi harapan sebagai pedoman pelajaran untuk menghafal Al-Quran. Di sini juga Khalifah Utsman kemudian mengupayakan, sebab pada masa itu terjadi perselisihan sesama kaum muslimin yang berada di daerah Azerbaijan perihal bacaan Al-Quran. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan dalam menerima bacaan
ayat-ayat Al-Quran yang mana dalam mengajarkan Al-Quran, bacaan yang selaras dengan dialek pada masing-masing mereka. Ini yang menjadi pokok permasalahan yang menyebabkan tidak sama qiraah dengan ilmu qiraat. Yang kemudian terjadi adalah bermunculan qiraah yang ahli membaca Al-Quran. Dalam kondisi tersebut, itulah kemudian para qiraah dijadikan panutan ataupun pedoman bacaan maupun dalam segi cara-cara membaca. Dalam hal ini adalah membaca Al-Quran. Jika dilihat dari catatan sejarah, penyebaran qiraat diawali pada zaman tabi'in pada abad kedua Hijriah, tatkala para qori telah menyebar di berbagai penjuru pelosok. Dalam penyampaiannya, para qori sendiri menyampaikan dengan cara mengikuti qiraat daripada gurunya ketimbang mengikuti imam-imam qiraat, baik itu yang 7 maupun yang 10 dan qiraah yang 14. Perkembangan qiraat di Nusantara pun ada sendiri, di mana eksistensi qiraat dalam kajian sejarah Islam Nusantara tidak banyak disinggung. Namun telah dilakukan penelitian secara khusus berbentuk tesis oleh Wawan Junaidi yang kemudian dilakukan dengan judul Sejarah Qiraat Al-Quran di Nusantara. Wawan Junaidi mengatakan bahwa informasi sejarah Islam tidak menyebutkan nama-nama qori, ulama ahli qiraat, di mana hal tersebut karena beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, Islam yang dibawa ke Nusantara dibawa oleh para tokoh sufi. Di samping itu juga dibawa oleh saudagar, karenanya sangat wajar terjadi dominasi sejarah tokoh tasawuf dan fikih. Jarang ada pelajar muslim generasi awal yang mendalami qiraat secara khusus. Kalaupun ada, di antara mereka yang mempelajari Al-Quran hanya sebatas pada tata cara membaca sebagai kitab suci, tidak sampai pada aspek-aspek inti yang menjadi diri khususnya ilmu qiraat. Di sini, Wawan pun mencoba melakukan penelusuran sejarah melalui tulisan-tulisan sejarah Islam, dan ketika dirasakan bahwa tulisan tentang studi qiraat gelap, maka ia mengakui harus memulainya dari studi ulama dan dai, yang mana pada dasarnya ia telah menemukan beberapa tokoh yang dikenal sebagai qori yang ia tetapkan sebagai qori pertama Nusantara sekitar abad ke-14, yakni Maulana Husain dari Jawa Tengah, yang datang ke Maluku pada masa pemerintahan Mahrum. Ketika itu, Maulana Husain mendemonstrasikan kemahirannya dalam menulis huruf Arab dan membaca Al-Quran dengan irama serta suara yang sangat indah, sehingga mampu menyedot perhatian penduduk setempat yang akhirnya menggerakkan keinginan mereka untuk mempelajari Al-Quran. 10 qori keduanya adalah Syekh Abdurrahman, yaitu pada tahun 1777 sampai 1899 Masehi, yang mendirikan suatu surau besar mirip pesantren di Jawa di Batu Hampar, Payakumbuh. Disinilah ia tidak hanya sekedar mengajarkan cara membaca Al-Quran secara baik,
namun juga mengajarkan tilawah Al-Quran dengan irama hingga memiliki banyak murid dari luar daerah seperti Jambi, Palembang, Bangka, dan lain-lain. Kemudian, menurut Junaidi, para tokoh di atas hanya bisa disebut sebagai qori. Qori tidak bisa dikategorikan sebagai mukri, karena mukri adalah seseorang yang sangat alim dalam bidang ilmu qiraat dan diberi ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah adalah kewenangan untuk kembali meriwayatkan yang telah dipelajari dari sang guru kepada orang lain. Perkembangan qiraat Al-Quran berjalan dengan sangat baik di seluruh pelosok dunia, terlebih lagi negara-negara Islam sebagai contoh, negara Mesir. Selain dari bacaan qiraat dengan imam berbeda sudah terbiasa didengar, dan dari segi sarana prasarana juga mendukung. Dalam bidang teori dan praktek pun sudah dikuasai. Namun di daerah Aceh yang dikenal dengan Serabi Mekah, pembacaan qiraat Al-Quran masih tabu bagi segelintir orang. Justru ada yang sampai menyalahkan pembacaannya. Hal ini menjadikan ilmu qiraat hanya dikuasai oleh beberapa kalangan saja. Misalnya, para akademisi yang mengambil kuliah khusus ilmu qiraat, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalangan yang berkecimpung pada bidang MTQ, sebagian mereka memilih mendalami qiraat di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Ada juga diktat tentang qiraat Al-Quran yang ditulis oleh para ahli qiraat di Aceh, namun hanya dibaca oleh kalangan tertentu, khususnya orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan MTQ. Dan pada aspek perbedaan qiraat dan faedahnya, faktor-faktor lahirnya perbedaan qiraat yaitu perbedaan yang terjadi pada sahabat adalah melafazkan Al-Quran yang ditanyakan secara langsung kepada Nabi SAW, namun Nabi tidak pernah memperdebatkan apapun, menyalahkan para sahabat. Adapun beberapa faktor yang timbul dan menjadi latar belakang terkait perbedaan qiraat. Di antaranya, perbedaan syakal, harokat, atau huruf. Sebab pada zaman dahulu, mushaf tidak menggunakan syakal dan harokat. Maka dari itu para imam-imam qiraat yang membantu dengan memberikan bentuk-bentuk qiraat. Rasulullah sendiri melatunkan dengan bermacam versi qiraat di hadapan para sahabat, sebagaimana yang dijelaskan di sebuah hadis dari Umar bin Khattab. Ia berkata, "Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidup Rasulullah. Aku perhatikan bacaannya, tiba-tiba ia membaca dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan. Sehingga hampir saja aku melabraknya di saat ia sholat. Tetapi aku urungkan, maka aku menunggunya sampai salam. Begitu selesai, aku tarik pakaiannya dan aku katakan kepadanya, 'Siapakah yang mengajarkan bacaan surat itu kepadamu?' Ia menjawab, 'Rasulullah yang membacanya kepadaku.' Lalu aku katakan kepadanya, 'Kamu dusta, demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang sama, tetapi tidak seperti bacaanmu.' Kemudian aku bawa dia menghadap Rasulullah dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf-huruf bacaan yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku. Padahal engkau sendiri telah membacakan surat Al-Furqan kepadaku." Maka Rasulullah berkata, "Lepaskanlah dia, hai Umar. Bacalah surat tadi, wahai Hisham." Hisham pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti kudengar. Maka kata Rasulullah, begitulah surat itu diturunkan. Ia berkata lagi, "Bacalah, wahai Umar,
lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan Rasulullah kepadaku. Maka kata Rasulullah, begitulah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu menurunkan dengan 7 huruf, maka bacaan dengan huruf yang mudah bagimu diantaranya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Jarir. Terdapat pun pengakuan Nabi terhadap macam-macam versi qiraah sahabatnya. Perbedaan yang berikutnya ialah ketidaksamaan riwayat oleh para sahabat, ketidaksamaan dialek atau lahja dari berbagai etnik di masa Nabi. Kemudian apa manfaat dari qiraat? Manfaat dari adanya khilafiyah qiraat yang utamanya adalah tetap terjaganya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, dan memudahkan untuk qiraah. Manfaat qiraah yang lainnya pun tetap terjaganya kitab Al-Quran, kitab Allah dari perubahan dan dari penyimpangan. Meringankan dan memudahkan, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, menjelaskan ayat yang masih mujmal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi dan kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.